Baik, teman sahabat petani, saya di samping alpukat yang kita tanam kemarin ini akhir tahun ya, Desember 2024. Artinya ini kurang lebih ya, udah memasuki 6 bulan dari tanam. Nah, ini teman sahabat ya. Karena ini udah masuk Juni, artinya Desember 1 bulan, terus ini 5 bulan, 6 bulan ya, terhitung setelah tanam. Memang kemarin bibit ya kurang lebih sekitar 90 cm lah, hampir 1 meter ya. Memang lama di polybag, sehingga kita pindahkan di lahan terbuka. Ini salah satu bibit yang menggantikan pertumbuhan yang stagnan ya. Pada saat bongkar cabut ada kita videokan ya, karena kita berprinsip yang mana yang pertumbuhannya jalan di tempat stagnan, bertumbuh berkembang tidak, jadi kita bongkar cabut, ganti bibit yang menurut kita lebih baik ya. Ini bibit sambung pucuk dari tanam kurang lebih tadi udah saya sampaikan 5 bulan ya, 5-6 bulan. Seperti ini pertumbuhannya ya, seperti ini growth dari tanaman alpukat ini. Yang mana kalau kita lihat, ini udah ya, udah di atas dada saya ya. Udah lumayan tinggi, udah 1 meter lebih ya. Dan bentuknya juga akan terus mengarah ke vertikal ya. Akan mengarah ke vertikal. Artinya kalau kita pertahankan ini ya, salah satu tidak baik ya. Jadi ini harus mesti kita potes ya. Mesti kita potes pucuk namanya ya. Jadi ini saya akan memperagakan pada kesempatan ini potes pucuk. Ini ya teman sahabat ya. Nanti kita akan menjelaskan ya tujuan dari potes pucuk ini. Di sinilah kita ambil ya. Jadi nanti sehingga dia akan terbentuk percabangan baru ya. Ini yang kita potes ya. Ke depan kita berharap ya, percabangan yang ini ya, terus yang di atasnya ini, sehingga dia lebih membentuk percabangan yang ke segala penjuru ya, untuk pertumbuhan perkembangannya. Jadi dia tidak terus vertikal ke atas. Karena yang vertikal ke atas sudah kita potong ya, udah kita pangkas. Terus tujuannya ya, pada saat dia memasuki fase produktif, fase berbunga berbuah, fase panen, kita tidak repot ya untuk memudahkan panen intinya ya. Karena dia bisa 2 meter atau 3 meter masih mampu kita jangkau ya. Jadi tidak memerlukan pekerjaan tambahan ya. Kalaulah dia sangat menjulang tinggi sampai 5-6 meter, kalau tidak kita potes, kemungkinan besar dia sampai 5-6 meter ya, terus naik ke atas. Demikian juga kalau ada gangguan-gangguan yang sifat abiotik, angin kencang ya, dia tidak semudah itu menahan beban terpaan angin. Karena dia udah kita bikin keseimbangan ke semua sudut. Karena dengan memotes ini kita akan membentuk keseimbangan ke semua sudut ya. Artinya kita lebih mengharapkan dia melebar ke kiri, ke kanan, atau ke samping ya, semua sudut ya, utara, timur, barat, selatan. Sehingga kita memang di kebun Alpukat Farm, kita memang mengkondisikan, makanya jarak tanam kita buat 99 ya. Kita berharap dia tetap tumbuh berkembang ya, ke samping, tidak
membentuk vertikal ya. Jadi kita mengharapkan kembangannya, pertumbuhannya itu seperti sumbu X ya, bukan sumbu Y ya. Nah ini salah satu. Terus nanti kalau lah ini nanti ya, ini juga ya, nanti kalau lah ini udah akan melewati, ini juga akan kita potes ya. Ini biarkan dulu, ini stabil, nanti baru ini akan menyusul. Terus yang mana yang menurut kita dahan ya, yang ranting yang tumpang tindih juga akan kita potong ya, sehingga dia persaingan makanan tidak saling mengalahkan ya. Kayak seperti ini ya. Ini saya peragakan ya teman sahabat. Kalau kita pertahankan juga ini tidak bagus ya. Ini sangat kecil ya. Ini sangat kecil dan lagian di atas juga percabangan yang sama. Ini kalau kita pertahankan dia tetap berkembang hidup, tapi ini hanya mengganggu karena secara persaingan makanan dia akan kalah dengan yang di atasnya karena ini sangat kecil ya. Percabangan ini, ini sebaiknya sebelum dia besar bagus kita kalahkan. Terus kalaulah memang kita akan potes ini, kita akan potong ini, usahakan jangan persis di pangkal percabangannya ini ya, sisakanlah kira 1 cm. Seperti ini ya. Jadi ada sisa ya, jadi tidak langsung kita potong di percabangan. Ini lagi satu ya. Jadi walaupun dia belum sampai 1 tahun tidak masalah. Yang penting dia untuk proses melakukan fotosintesis masih banyak daun yang di atasnya. Ini juga ya, karena ini juga bentuknya sangat mengarah ke bawah ya. Ini juga kita potong ya. Biarkan saja di bawah. Nanti ada bakteri pengurai ya. Ada bakteri pengurai yang akan membentuk dia ini menjadi lapuk, menjadi humus. Jadi gulma-gulma rerumputan yang ada di sekitar sini memang kita kondisikan untuk membentuk humus ya, organik. Kita tahu fungsi daripada humus itu adalah sangat baik untuk kesuburan tanah ya. Artinya kalau kita berbicara kesuburan tanah akan sangat memudahkan tanaman ini ya, tanaman alpukat ini untuk mencari unsur hara nutrisi yang udah memang ada di dalam tanah. Seperti itu. Tentu karena ini tanaman yang biasa saya sampaikan, tanaman yang kita budidayakan, tanaman yang kita tanam, rawat, sengaja ditanam. Tentu kita punya tanggung jawab ya, bagaimana kita bisa mencapai target-target tertentu. Karena ini sambung pucuk jenis alpukat premium, tentu kita harus memenuhi keperluan unsur hara nutrisi yang diperlukan. Begitu dia masuk fase 2 tahun sampai 3 tahun dia udah harus berproduksi, dia udah harus berbunga berbuah ya. Itu makanya kita punya tanggung jawab untuk memperkaya kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah. Walaupun kita tahu di dalam tanah ini udah memang ada kandungan unsur makro dan unsur mikro, tapi kapasitas yang ada di dalam tanah ini kita meragukan akan kecukupannya, sehingga kita perlu tambahkan ya, baik dia unsur makro maupun unsur mikro. Teman sahabat, kalau kita berbicara tanaman itu ada 2 fase ya pada umumnya ya. Fase vegetatif adalah fase dia tumbuh berkembang. Kalau tanaman yang sambung pucuk khususnya alpukat itu, dia masuk fase vegetatif itu dari tanam sampai kurang lebih 2 tahun ya. Artinya kalau udah 2 tahun ke atas, 3 tahun, dia udah masuk fase generatif, fase berbunga berbuah ya, fase dia untuk bertumbuh berkembang, melipat gandakan ya, berproduksi ya, intinya generatif, artinya melipat gandakan atau berproduksi ya. Itu sehingga
hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin mencapai target-target tertentu tadi. Itu salah satu unsur hara, kandungan unsur hara atau keperluan makanan yang dibutuhkan tanaman ini harus kita siapkan ya. Mungkin ada fase-fase tertentu, sesuai fase itulah nanti kita melakukan pemupukan. Nah seperti ini ya teman sahabat ya, ini udah memasuki 6 bulan ya, artinya kita akan memastikan ini 1 tahun atau 1,5 tahun lagi dia ini udah masuk fase berbunga berbuah. Apa yang saya sampaikan tadi, fase dia melipat gandakan dirinya, fase berbuah ya. Nah, artinya pada saat dia fase memasuki 2-3 tahun itu, nah, kita udah memperkaya asupan NPK-nya ya, memperkaya unsur fosfat kalium untuk kita memacu ya pertumbuhan perakaran, batang ya, dan percabangan. Nah, kalau kita berbicara vegetatif untuk pertumbuhan ya, mempercepat berkembang, nah, tentu kita banyak memakai asupan unsur nitrat ya, nitrogen ya. Nah seperti itu ya teman sahabat. Ini salah satu yang kita potes pucuk karena dia udah lumayan ya tinggi. Kalau kita biarkan tadi ya dia akan sampai tinggi terus. Nah, tadi udah saya jelaskan ya manfaat yang akan kita dapat menggunakan panen. Kedua, kalau ada gangguan angin yang kencang, dia tidak mudah roboh, tidak mudah tumbang ya. Ini lagi yang kita juga tanam. Ini baru ya teman sahabat, ini sudah masuk di 2025, kita tanam kemarin Maret, artinya Maret 1 bulan, April udah 3 bulan ini ya. Nah, ini udah jalan 3 bulan. Ini kenapa tidak dipotes? Nah, karena ini tidak apa ya. Nah, ini pada tumbuh tunas baru. Ya memang kita belum mengkondisikan kalau tanaman yang hanya kurang lebih 1 meter. Nah, memang tidak kita kondisikan untuk dipotes pucuk. Biarkan dulu dia berkembang. Mungkin nanti udah kurang lebih 2 meter, baru kita potes pucuk. Itu tadi tujuan untuk potes pucuk itu salah satunya ya untuk memperbesar ya pencabangan dahan-dahan yang ada atau pangkal batang, sehingga dia lebih mudah besar ya, lebih mudah karena asupan dia untuk ke atas sudah kita potong, artinya dia tumbuh berkembangnya itu ke semua sudut, ke sampingnya ya. Nah, ini belum kita bisa kondisikan potes, mungkin nanti ya kurang lebih udah masuk 6-7 bulan ya, atau dia udah masuk tinggi kurang lebih 2 meter. Ini jenis varietas lilin Simca juga. Ini teman sahabat yang biasa sebagai sampel data kita di kebun ya. Ini tanam 1 Agustus 2024. Artinya hari ini 1 Juni. Agustus ke Desember 4 bulan. Tambah ini udah 10 bulan ya kurang lebih. Ini udah 10 bulan, memasuki 10 bulan. Nah, jadi kemarin udah ada 9 bulan. Terus menerus kita ukur pertumbuhannya, jadi kita bisa menyimpulkan begitu dia udah memasuki 6 bulan ke atas ya, dia ini pertumbuhannya tidak lagi ke atas ya, tapi menyeluruh. Begitu dia masuk ke bulan ke-5 ya, maaf, begitu dia masuk bulan ke-6 ke-7, dia udah berkembang, bertumbuh secara menyeluruh ya, membentuk ke semua sudut, tidak mengarah ke arah vertikal ya. Karena kemarin begitu kita tanam
bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dia ini membentuk pertumbuhan ke atas ya, secara garis vertikal sumbu Y ya. Jadi dia membentuk garis sumbu Y kebanyakan, tapi sumbu X-nya sangat kurang ya. Jadi dia ini udah masuk ke 9 ke 10 bulan, dia lebih membesarkan dirinya ke semua sudut, tidak lagi mengarah ke atas. Seperti itu ya teman sahabat, data kita di kebun ini. Nah ini juga salah satu ya yang data kita. Nah ini juga, yang ini semuanya tanaman menggantikan ya yang stagnan. Ini tanaman semua ya kita tanam menggantikan tanaman yang kemarin stagnan, yang mana yang pertumbuhannya sangat lambat ya, jalan di tempat. Nah, kita harus bijaksanai, bongkar cabut ganti ya. Ini salah satu yang kita ganti, tanaman-tanaman yang kemarin pertumbuhannya sangat melambat. Ada semuanya kita posting ya teman sahabat, pada saat kita pembongkaran, pada saat kita tanam, dan bagaimana keadaan tanaman yang stagnan, bertumbuh tidak, berkembang tidak. Otomatis hanya menghabiskan energi, menghabiskan waktu, dan menghabiskan pembiayaan kita, karena kita berbicara biaya karena rutinitas pupuk selalu masuk, tapi pertumbuhannya tidak signifikan. Sehingga kita bongkar cabut. Nah ini salah satu ya yang menggantikan, dan banyak lagi ya. Seperti itulah, kita harus konsisten. Pada tahun 2022 yang lalu ini kan kita tanam semuanya, ada yang bagus pertumbuhannya, kita pertahankan, saat ini udah berbuah ya, berbuah dan udah panen. Tapi yang mana yang kira stagnan, ini kita bongkar cabut, dan tentu tetap di titik yang lama. Ada juga mempertimbangkan kita geser 1 km dari titik yang lama, karena kita tetap memperhatikan ya letak. Oke ya teman sahabat, jangan lupa di like, di share. Mungkin teman sahabat ada cerita, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita konfirmasi, kita balas. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya, di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman sahabat subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi, artinya teman sahabat sudah mensupport, mendukung channel Alphocate Farm untuk bisa maju berkembang. Demikian juga teman sahabat membunyikan lonceng notifikasi, begitu kita ada merangkai kegiatan-kegiatan di kebun Alphocate Farm, kita posting video tayangan terbaru, teman sahabat akan ada pemberitahuan dari YouTube, sehingga tidak ketinggalan untuk mengikuti tayangan-tayangan terbaru dari channel Alphocate Farm. Tetap semangat, salam dari kebun Alphocate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Terima kasih ya teman sahabat yang udah mengikuti, menonton, like. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya.